Golkar minta 5 jatah kursi dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meskipun partai pohon beringin itu tak secara terang-terangan mengakui, tetapi permintaan mereka dinilai pantas karena berjasa dalam pemenangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menobatkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Tetapi, jauh sebelum penobatan itu, Golkar sebagai salah satu pengusung partai tersebut sudah meminta 5 jatah kursi. 2 hari sebelum penobatan, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, sempat mengatakan bahwa permintaan jatah menteri akan dibahas usai pengumuman KPU. Gibran Raka Buming Raka juga demikian. Saat disinggung soal permintaan 5 kursi menteri untuk Golkar, ia mengatakan persoalan itu akan dibicarakan nanti. Ia menyebut pihaknya saat itu masih fokus menunggu hasil pengumuman. Ya, nanti dibicarakan lagi. Kita kan sedang fokus tanggal 20 Maret, hasilnya seperti apa. Untuk masalah menteri dan lain-lain dibicarakan lagi, didiskusikan lagi, kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin 18 Maret 2024. Namun pasca pengumuman pasangan nomor urut 2 sebagai pemenang, Golkar justru membantah adanya permintaan kursi menteri. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengklarifikasi bahwa pernyataan yang dilontarkan Airlangga hanya ditujukan kepada forum internal Golkar. Alasannya untuk mengungkapkan rasa syukur dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Golkar yang telah memenangkan Prabowo Gibran. Doli mengungkapkan, Airlangga berharap kerja keras dari jajaran Golkar dapat diapresiasi Prabowo Gibran. Soal permintaan jatah 5 kursi menteri, kata dia, itu hanya spontanitas Airlangga saja. Ia menyebut Koalisi Indonesia Maju, KIM, telah memiliki cara dan rumusan masing-masing dalam pembagian kursi kabinet. Golkar sendiri menegaskan bahwa urusan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu Golkar, Maman Abdurrahman, juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengaku tidak tahu menahu soal permintaan kursi menteri. Begitu juga dengan nama-nama yang bakal direkomendasikan Golkar untuk berdiri di jajaran pemerintahan Prabowo Gibran. Belum ada, itu masih panjang pembahasannya. Itu kan hak prerogatif presiden dan itu urusan ketua umum masing-masing partai. Jadi kita serahkan ke beliau-beliau ini, katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 21 Maret. Pengamat politik Lingkar Madani, 5 Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, permintaan 5 kursi yang dilontarkan Golkar dapat memercikan api kecemburuan bagi partai di dalam koalisi Prabowo Gibran. Tetapi tidak akan ada yang keluar dari koalisi. Konflik akan ada, kemudian ada sedikit pergeseran atau kecemburuan. Mungkin ada yang kecewa, tetapi tidak akan pecah kongsi, katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 21 Maret. Meskipun dapat memancing kekecewaan, Ray menilai bahwa permintaan Golkar adalah hal yang pantas. Bahkan kata Ray, Golkar pantas mendapatkan 8 kursi menteri. Terlalu sedikit jika Golkar hanya dapat 5. Bersama Pak Jokowi saja mereka dapat 4. Padahal bukan pemilu dan tidak terlibat dari awal. Sementara pada saat ini pemenang pemilu dan terlibat dari awal. Harusnya minta 6 lah, kalau bisa 8, ungkapnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul. Menurutnya, permintaan Golkar adalah hal yang wajar. Golkar sendiri mengklaim 78 hingga 80% pemilih partainya mencoblos Prabowo Gibran. Kalau dilihat dari sisi KIM, Golkar itu kan yang paling banyak suara. Bahkan pemilih Prabowo itu sebagian besar dari Golkar. Wajar saja, katanya kepada Forum Keadilan Rabu 20 Maret. Salah satu partai di KIM, yaitu PAN, juga menganggap permintaan Golkar adalah hal yang wajar. Politisi PAN, Gus Pardi Gaus, mengatakan partai dari Koalisi Indonesia Maju dapat mengusulkan nama-nama sebagai pembantu presiden terpilih. Tetapi yang menentukan siapa yang menjadi menteri tetap presiden sendiri.
Wajar-wajar saja, tetapi yang menentukan tetap presiden terpilih, karena ia memiliki hak prerogatif untuk menentukan, ucap Gus Pardi saat dihubungi Forum Keadilan Jumat 22 Maret. PAN, lanjut Gus Pardi, tidak mempersoalkan berapa banyak menteri yang diajukan. Sebab PAN percaya bahwa Prabowo akan meneliti berbagai aspek dengan komprehensif dalam menentukan kursi menteri. Kita serahkan ke ketum untuk melakukan lobby berapa jatah yang akan diberikan dan siapa yang akan dikirim untuk dijadikan dan ditetapkan oleh Pak Prabowo, terangnya. Najmuddin Rasul memandang permintaan 5 kursi Golkar saat ini hanya sebatas usulan spontan. Jadi saat usulan itu dilontarkan, Golkar masih belum menentukan nama-nama yang bakal mengisi kursi menteri. Dia hanya menyebutkan jumlahnya saja. Memang calonnya pasti ada, tetapi mereka juga banyak pilihan. Kalau nama-nama pasti, itu saya pikir belum ada, ucapnya. Najmuddin sendiri ingin Prabowo bisa menjadi pemimpin yang tak bisa diatur oleh tokoh lain. Kita hanya bisa berharap pada Prabowo, jika menang jangan sampai bisa diatur oleh orang luar. Jadi diri sendiri sebagai Presiden Indonesia. Kita ini kan memerlukan seorang pemimpin yang betul-betul dan tidak bisa diatur oleh siapa-siapa, tegasnya. Berbeda pandangan dengan Najmuddin, analis komunikasi politik dan founder lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio, berpendapat bahwa Golkar sudah bisa dipastikan memiliki nama untuk 5 kursi yang diminta. Golkar meminta 5 kursi menteri, pasti sudah menyiapkan namanya juga untuk mengisi posisi tersebut. Apalagi kan dia sudah sukses mengantarkan Prabowo menjadi presiden, katanya kepada Forum Keadilan Kamis 21 Maret. Ia bahkan mengatakan tidak akan ada gesekan dalam koalisi Prabowo-Gibran. Karena Prabowo pasti sudah mengatur hal itu. Aman, sudah diatur pasti oleh Prabowo, ungkapnya. Sementara itu, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Profesor Lili Romli, berpendapat bahwa orang yang akan ditunjuk adalah orang yang dipercaya Airlangga Hartarto dan memiliki hubungan baik dengan Prabowo. Untuk siapa yang berpotensi jadi menteri, saya kira orang kepercayaan ketum Golkar dan dekat dengan Pak Prabowo. Mestinya kader Golkar yang selama ini sering tampil menjadi tim ses atau bergabung di TKN yang layak jadi menteri, ujar Lili kepada Forum Keadilan Jumat 22 Maret. Namun menurut Lili, permintaan 5 kursi menteri Golkar bakal sulit terpenuhi. Keinginan Golkar tersebut susah terpenuhi mengingat tampaknya Pak Prabowo akan mengajak juga partai lain di luar koalisi. Apalagi baru saja Pak Prabowo menyambangi kantor Nasdem untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh, tutupnya.